Halo sahabat rakyat Maluku, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi himpunan dari profesi kedokteran. IDI ini mulai hadir di Indonesia sudah sejak lama, namun pada tanggal 24 Oktober 1950, IDI sudah dilegalisasikan secara hukum. Dan pada tanggal itu pula, IDI menjadikan hari itu sebagai hari jadi Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi yang berhimpun di dunia kedokteran yang mendeklarasikan diri dan profesi mereka untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga negeri. Sahabat, sekarang saya sudah bersama dengan seorang wanita hebat dari Kota Ambon, seorang Ketua dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Ambon, dengan Dr. Hasni. Halo dokter. Halo. Halo. Dokter Hasni ini luar biasa ya, cantik sekali loh. Hadir di Terima sini. kasih. Tamu saya yang paling cantik hari ini. Saya jadi minder loh ini Bu. Ini saya manggilnya Ibu apa dokter? Terserah. Terserah. Kakak dokter. aja deh. Kakak aja deh. Ya. Kakak apa dokter ya enaknya ya? Kakak aja deh. Kakak Nia kayaknya. Iya. Dokter Hasni Arusat Mars. Iya. Dokter, gimana tadi perjalanan ke sini? Lancarkah? Macet. Macet ya? Sedikit. Daerahnya juga memang Iya. daerah macet ya dokter ya. Iya. Aktivitasnya sekarang gimana dok? Aktivitasnya lumayan cukup padat. Lumayan cukup padat ya. Ah, Sekarang praktek di mana gitu dok? prakteknya banyak. Banyak ya. Prakteknya ngamen di mana-mana nih. Ngamen ya, di dokter. mana-mana, Mungkin enggak. bisa dijelaskan dokter? Ceritakanlah Tentang sedikit. prakteknya? Iya. Di mana-mana aja Saya gitu, Dok. prakteknya, saya ASN Iya. Kota Ambon dari tahun 2029 ya. Saya tes itu 2008, CPNS 2009. Penempatannya dulu waktu itu saya di Puskesmas Poka Rumah 3. Oh iya. Jadi itu sampai sekarang saya masih tetap ASN dan saya sekarang posisinya di Kepala Puskesmas Tawiri. Puskesmas Tawiri ya? di Laha. Oh di Laha. Itu yang pertama. Oh itu yang pertama. Yang kedua, saya berpraktek juga di tempat praktek saya di Wayame. Kemudian yang ketiga, saya juga praktek di BP3, yaitu kantor Kementerian Kelautan, tapi itu seminggu sekali saja. Sisanya saya hanya sebagai dokter konsultan di Airnav, perusahaan yang di sebelahnya Angkasa Pura. Oh iya. Jadi kalau pada saat mereka mau take off untuk pesawat, biasanya saya yang akan merekomendasikan apakah orang ini dia bisa bertugas di tower untuk mengontrol pesawat atau tidak. Jadi seperti itu. Sibuk ya ibu, dokter ya. Kakak ini sibuk sekali loh, luar biasa bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih sekali lagi ya Kani. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Iya. Oke, kita langsung membahas dan mengulik saja mengenai karir beliau sebagai seorang dokter dan tentu saja sebagai seorang ketua cabang dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Ambon. Iya, Kakak Ni, aku dokter Ni aja kayaknya lebih enak deh ya. Silakan Kak. Iya, apa aja ya? Apa aja. Oke, dokter Ni, sejak kapan dokter bergulat di dunia kedokteran dan juga bagaimana sih latar belakang sampai dokter bisa terjun di dunia dokter? Mohon bisa dijelaskan dokter? Panjang ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh ya, oke. Kalau memang nggak apa-apa. Saya aslinya kalau mau dibilang, saya kadang-kadang ditanya waktu itu, asli mana dok? Waktu pada saat saya masih kuliah ya, Mbak asli mana? Ambon. Marganya apa? Saya nggak punya marga. Saya lahir di Ambon. Kebetulan orang tua saya dua-duanya berasal dari suku Buton. Saya tepatnya ya di sini dari SD, kemudian SMP saya pindah ke Jawa. Maaf, saya nyantri. Nyantri, iya. Kemudian saya SMA balik. Nah, kemudian saya masuk ke kedokteran Hang Tuah, Surabaya. Hang Tuah, iya. Tahun 1997, ya. Itu cukup lama. Perjalanan saya di situ cukup lama karena saya sempat cuti 4 semester di situ. Ya.
kok bisa ya? Saya menikah, kemudian saya cuti 4 semester karena saya melahirkan anak saya itu berturut-turut, bahkan anak saya yang pertama belum setahun saya sudah hamil anak kedua. Gitu. Jadi waktu anak kedua lahir, anak pertama belum ulang tahun tuh. Belum genap setahun ya? Belum genap setahun. Nah, jadi seperti itu. Karena memang saya waktu zamannya kami kuliah itu jujur, saya kan di swasta ya, Universitas Hang Tuah Surabaya. Otomatis waktu zamannya saya masih ada tahapan tes-tesnya. Jadi panjang tahapan tes, nggak kayak sekarang nih. Jadi kebetulan memang waktu itu belum ada sistem akreditasi sekarang ya. Kayak sekarang kan, oh iya universitas ini akreditasinya A, kedokterannya B. Sekarang enggak, dulu tuh nggak seperti itu. Jadi kami melewati tahap ujian yang begitu banyak. Jadi ada ujian kopertis, ujian di kampus, dan ujian lagi dari luar yang harus disetarakan. Nah, akhirnya saya lulus di 2008 ya. Itu sudah selesai koas semuanya karena memang saya menikah ya. Setelah itu saya 2008 itu saya bekerja di perusahaan PLTU Surabaya sebagai dokter perusahaan. Dokter perusahaan. Perjalanannya panjang nih. Panjang, baru kemudian saya nyampe di Ambon. 2008 saya tes, saya keterima 2009 TMT-nya. Setelah itu saya ditawarin bekerja selain di ASN, saya juga sempat melalang buana waktu itu. Itu masa lalu saya. Iya. Saya mencari jati diri. Bukan mencari jati diri, apa ya? Mungkin lah sama ya, merantau lah. Katanya orang-orang kalau tidak merantau itu kita tidak akan pernah mendapatkan pelajaran yang berharga. Setuju, saya setuju. Ya seperti itu, karena saya nggak mau mengandalkan orang tua punya. Saya sudah menikah, otomatis saya harus berusaha. Saya balik lagi setelah saya ngambil kursus-kursus kecantikan. Saya balik lagi ke Ambon dan tetap melanjutkan, masih bisa diterima sebagai PNS, saya lanjutkan. Dan saya juga bekerja tetap di perusahaan ya ini BP3 ya, sebagai dokter konsultan. Kemudian saya juga diangkat sebagai dosen di Akper waktu itu, tapi hanya itu berjalan 3 tahun. 3 tahun. Seperti itu, dan sampai saat ini saya masih di BP3 ya, Kementerian Kelautan, kemudian Airnav itu di tahun 2017. Oh iya. Kalau diangkat sebagai ketua cabang ID Kota Ambon itu dari tahun berapa, Dok? Dari tahun 2021. Oh, 2021. Baru. Tapi saya sudah aktif di ID ini sebagai pengurus ID, sebagai anggota ID sudah kurang lebih, sebelum saya menjadi ketua itu 6 tahun. Oh, 6 tahun sudah aktif di keanggotaan ID. Kepengurusan ID. Kalau anggota pasti aktif ya. Iya. Nggak mungkin kalau nggak aktif, saya nggak mungkin ya praktek. Iya, benar-benar. Jadi diangkatnya pada tahun 2021. 21. Iya. Jadi periodenya 2021 sampai dengan 2024. Iya, ini sahabat, perjalanannya panjang sekali. Lika-liku kehidupan yang sudah dilewati oleh dokter juga tentunya panjang sekali, dan menjadi seorang dokter itu tentu harus melewati perjuangan yang panjang juga ya, Dok ya. Iya, dokter, aku mau cari tahu dong, Dok. Suka dukanya dokter menjadi dokter di Kota Ambon itu seperti apa? Suka duka ya. Hampir 6 bulan pertama saya buka praktek di rumah saya, nggak ada pasien. Oh gitu. Nggak ada pasien. Nggak ada pasien. Tapi selalu disupport sama orang tua saya, sama suami saya. Sabar. Mungkin karena saya kan prakteknya daerah bukan Kota Ambon ya. Wayame itu kan daerah pinggiran. Iya. Nggak pernah dipandang sampai di sana kan. Oh, mendingan mereka langsung ke kota aja daripada gitu. Harus ke Wayame lagi. Jadi jujur aja, asli hampir menyerah saya waktu itu. Aduh, kok nggak ada pasien ya? Aduh, ya apa ya? Oh ya udah, sabar. Mungkin belum rezeki saya. Perlahan orang akhirnya tahu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Saya masih survive untuk praktek. Dan saya sangat banget cinta sama profesi saya. Iya dong, harus dong. Dokter, itu tadi kalau dukanya nih. Kalau sukanya mungkin apa sih? Praktek di Kota Ambon itu sukanya apa? Sukanya apa ya? Kalau mau bilang suka, yang wajar-wajar aja sih. Satu, Ambon ini kan bukan kepulauan. Iya. Ya, kemana-mana gampang ya? Bagi saya ya. Saya membayangkan teman-teman saya yang ada di kepulauan
karena saya dulu pernah PTT-nya juga di kepulauan yang begitu sengsara banget ya. Bahkan listrik itu nyalanya nanti jam 7 malam, matinya nanti jam 10 malam. Iya, Itu zamannya waktu saya PTT, ngerasain PTT. Jadi saya merasa saya cukup nyaman di Ambon. Saya merasa karena ini memang tempat lahir saya, kalau orang Ambon bilang tempat potong tali pusar ya. Iya. Jadi saya merasa bahwa kota yang paling aman buat saya ya di sini. Jadi saya berpraktek dari malam pun, misalnya saya tempat tinggal di mana, saya masih bisa Nyaman pulang aja ya? dengan tidak ada halangan apa-apa. Beda dulu saya pengalaman waktu masih di Surabaya, saya pulang jam 9 malam saya ke Jambret. Ya Allah. Iya sih, kan tantangannya juga beda-beda ya Iya, dokter betul. ya. Ya berbicara tentang tantangan dok, saya juga mau cari tahu dong. Tantangan dokter Ni sebagai seorang dokter sekaligus juga sebagai seorang ketua dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Ambon itu seperti apa? Tantangan. Iya. Yang pertama, awalnya saya nggak pede. Oh iya. Kenapa tuh nggak pede? Secantik ini kok masih nggak pede sih? Nggak pede itu karena apa sih dok? Nggak pedenya, saya merasa bahwa teman-teman TS ya, teman-teman dokter lainnya itu kan ada yang spesialis Oh, ya, iya. bahkan konsultan, bahkan sudah ada yang lebih tua dari saya. Pengalaman organisasinya juga mungkin lebih dari saya lah ya. Tapi apa ya? Saya merasa bahwa kok bisa ya saya ya? Saya hanya itu aja sih dalam diri. Cuma kemudian disupport sama teman-teman yang lain ya. Nggak apa-apa. Bukan berarti kan dokter umum nggak bisa apa-apa. Maaf, saya kan hanya sebagai dokter umum ya. Hanya saya bilang, oke, bismillah. Kalau memang ini sudah jodoh saya, terus dikasih sama Allah, memang ini rezekinya saya. Ini adalah cobaan saya. Ya namanya pimpinan itu kan cobaan ya. Bisa nggak nih ya? Ya sudah, saya bilang yang penting saya berharap mungkin yang teman-teman yang sudah senior, yang sudah senior membantu saya, yang sudah punya pengalaman, saya berharap kalau ada apa-apa tolong saya diingatkan. Ya, kita sama-sama di sini kan saya belajar organisasi. Iya. Saling bahu-membahu. Saling membantu juga Iya, ya, saling kasih masukan. Saya support, saya minta kalau ini support sebesar-besarnya dari teman-teman yang memang sudah lebih senior, dari berpengalaman saya. lagi dari Betul. dokter ya. Luar biasa lah dokter ini sudah cantik, seorang perempuan yang memimpin satu organisasi yang juga besar ya dokter ya, Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Ambon gitu. Ya dokter, untuk saya mau berpaling dulu di organisasinya sendiri untuk Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Ambon. Selama dan sepanjang tahun 2022, apa saja yang sudah dilakukan, apa kegiatan dan juga program-program yang sudah dilakukan, Dok? Untuk program-program, kita lebih banyak ke masyarakat ya, saya rasa karena memang kita pasti kan pengabdian istilahnya ya, dokter itu pengabdian. Nggak ada istilahnya dokter cari uang. Benar. Ya, ini sesuai dengan tema kita. Iya, benar. Berbakti untuk rakyat, iya. Mengabdi untuk masyarakat, ya. Iya. Satu ID, terus maju. Terus maju. ID for Ambon. ID for Ambon, ID for Ambon sahabat. Ya. Dok mungkin bisa dilanjutin. Oke, saya dilantik itu di 2022. Saya diangkat, saya waktu itu melalui musyawarah ya, Musjab Kota Ambon itu di 2021 pemutusan, dan kita dilantik di 2022, tapi setelah belum juga dilantik saya sudah alhamdulillah didukung sama teman-teman dokter lainnya ya. Kita membuat bakti sosial. Bakti sosial. Di bulan Februari ya. Tahun berapa itu, Dok? 2022. Jadi awal itu ya kita buka dengan bakti sosial di Pulau Kariu, Pulau Haruku ya. Iya, Pulau Haruku. Negeri Kariu ya. Negeri Kariu iya. Dan satunya lagi Ori. Oh, Ori. Jadi iya. 2 tempat yang kebetulan memang lagi memanas ya. Kami memilih 2 tempat, kami nggak memilih 1 tempat. Di sini menandakan bahwa kami netral. Iya. Ya, kami nggak memihak satu dengan yang lainnya ya. Nah itu. Kemudian setelah itu pulang dari Kariu di bulan Februari itu kita kemudian lakukan lagi namanya pemeriksaan. Kebetulan memang jatuhnya itu ada kegiatan bersih-bersih telinga. Kita memang kebetulan saya juga selain ketua ID Kota Ambon, saya juga sebagai forum PGPKT Kota Ambon, yaitu untuk gangguan pendengaran dan
gangguan penyakit telinga Oh, ya. iya. Nah, untuk Kota Ambon. Nah, saya di sini satu-satunya yang bukan dokter THT, tapi saya masuk di lininya THT. Iya. Terima kasih Dokter Rigo ya. Iya, aduh, Dokter Rigo terima kasih loh. Dokter Rigo terima kasih masih menjadi membuat Mempercayakan dokter, saya ya. sampai sekarang ini masih sebagai Ketua Komdak PGPKT Kota Ambon. Jadi Iya. di situ biasanya kita selalu di bulan Maret itu ada kegiatan ya seperti ini juga, kita podcast juga dengan RRI. Kemudian kegiatan bersih-bersih telinga itu di SMP, SD waktu itu SD. SD. Biasa kita selalu turun bersamaan dengan ID, terus kemudian di Inakaka. Inakaka langsung pemeriksaan pendengaran untuk lansia-lansia. Oh, untuk lansia. Ya, kan rata-rata di situ lansia-lansia Iya, ya. benar. Nah, kemudian lanjut lagi kegiatan lagi itu kita diundang sama dari provinsi Maluku untuk lakukan bakti sosial, yaitu pengobatan massal dengan gerakan dokter yang cukup banyak di situ. Jadi dokter umum, dokter spesialis semuanya kita turun waktu itu di Hila yang di mana Benteng ya. Oh iya, di Benteng. Kegiatannya Iya, tahu. Ya. Nah, di situ kita lakukan bakti sosial, pulang dari situ kita lanjut lagi. Kegiatan bakti sosial itu udah hanya beberapa hari sih. Hila itu kalau nggak salah di hari Sabtu, hari Kamis kalau nggak salah, kami lakukan pemeriksaan juga di situ massal, ada vaksinasi, ada pemeriksaan IVA Sadanis, kita menghadirkan dokter spesialis kandungan ya. Kemudian ada vaksinasi COVID juga, pemeriksaan dokter spesialis hitanan massal. Di SMP, tepatnya di SMP 14 Kebun Cengkeh. Oh, SMP 14 Kebun Cengkeh. Banyak ya kegiatan. Iya, setelah dari situ lanjut lagi tuh di Lapangan Merdeka. Waktu itu kami juga diundang pada saat ulang tahun atau reuni SMP 3 ya. Oh, SMP 3. Pak Gup ya. Ulang tahun Iya. punya ulang tahunnya SMP 3 reunian. Iya, reunian SMP 3 kan? Iya, di itu. Nah, kami juga di situ di Lapangan Merdeka dan kami kerahkan anggota ID, dokter umum dan dokter spesialis. Jadi ya seperti itulah. Kak. Banyak ya, banyak program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, dan tentunya masyarakat juga tentunya senang ya dokter ya. Ada pengobatan gratis, ada hitanan massal, konsultasi ini, ada juga pemeriksaan ini dan itu. Luar biasa sekali ini IDI, sangat membantu, sangat mengabdi, dan juga dokter-dokter ini kan dibantu juga ya dok ya, dengan adanya organisasi ini bisa lebih mengabdi dan bermanfaat lagi untuk masyarakat begitu. Oke, dok, aku mau ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh. Kontribusi Ikatan Dokter Indonesia sendiri khususnya di Kota Ambon yang ada di rumah sakit dan juga di puskesmas itu seperti apa dok? Oke, kalau untuk kontribusinya waktu pada saat terjadi kenaikan COVID ya. Oh iya, kenaikan COVID. Tuh, kami ada memberikan di situ APD, terus kemudian beberapa bantuan yang memang yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan puskesmas, terutama sih APD ya. Terus kemudian saturasi O2 yang kami juga bagi di beberapa puskesmas dan beberapa dokter di tempat praktek. Tuh. Yang paling terkemuka itu yang waktu COVID itu ya dok betul. Ya, sumbangan APD dan lain sebagainya. Ini sekaligus juga menjadi jawaban untuk sahabat yang mencari tahu waktu COVID itu IDI kontribusinya apa saja nih. Nih udah dijawab langsung sama dokter. Dokternya cantik sekali nih, jadi minder nih lah dok. Oke dokter, saya ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan tanggal 24 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kedokteran Nasional, sekaligus hari jadi ataupun hari lahirnya Ikatan Dokter Indonesia. Nah dokter, sebagai seorang ketua cabang ID Kota Ambon, apa sih dok harapan dokter di tahun ini dan juga tahun kedepannya seperti apa? Saya berharap masyarakat Kota Ambon itu selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Itu aja, mensejahterakan dalam bidang kesehatan. Luar biasa ya, mensejahterakan dalam bidang kesehatan. Dokter yang sangat bijak,
dokter yang sangat mengabdi untuk masyarakat. Ya dok, nanti malam puncaknya itu atau hari puncaknya itu di tanggal 29 Oktober 2022 ya dok? Tapi sebelumnya ada rangkaian. Ada rangkaian. Rangkaian itu mungkin bisa diceritakan Kalau dulu dok? untuk rangkaiannya dalam 1 bulan ya, 1 bulan terakhir ini dari tanggal 1. Dari tanggal 1 itu kita membuat workshopnya itu workshop USG. USG di sini kita USG untuk dokter di pelayanan umum atau di FKTP, dokter dokter umum lah istilahnya ya. Karena selama ini kita merasa bahwa oke, yang kemarin kan kegiatan kayak udah banyak ke masyarakat nih. Kita kasih ke anggota dulu nih ya. Anggota dulu. Anggota sejahtera otomatis kan mereka pasti bersemangat untuk bekerja Iya. ya, pengabdian nomor 1. Tapi mereka juga harus punya istilahnya kompetensi yang memadai biar bisa menyamai untuk teknologi yang sekarang makin hari makin maju, canggih iya. ya. Kemudian itu tanggal 1 Agustus. Kemudian di tanggal 8 kita ngadain ini masyarakatnya. Ini masyarakatnya itu hitanan massal. Ya, hitanan massal tepatnya di Desa Laha. Di Puskesmas Tawiri. Tanggal berapa itu dok? Tanggal 8 Agustus ya. Kita kerjasamanya dengan kebetulan CSR-nya Puskesmas Tawiri Angkasa Pura. Iya. Full dari Angkasa Pura ya, terima kasih. Itu tanggal 8 hitanan massal dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon ya. Kemudian di tanggal 15. Di tanggal 15 itu juga kita lakukan lagi untuk kesejahteraan anggota saya ya. Anggota ID yaitu kita ngadain EKG dasar dan pengetahuan tentang istilahnya tentang EKG penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan jantung. Oh, iya. Ya. Jadi istilah itu untuk dokter umum juga ya, dan di situ di tanggal 15. Kemudian yang berikutnya itu di tanggal yang kemarin ya, pencanangan kami di tanggal 22 Oktober. Jadi tanggal 22 Oktober itu beberapa rangkaian sih yang di situ. 1, jalan sehat. Ini kita jalan sehatnya bukan hanya buat kita aja, tapi kita merangkum semuanya. Mau ada orang dari masyarakat, monggo silakan. Yang dari kita undang beberapa sekolah kesehatan, beberapa organisasi-organisasi profesi lainnya juga ada di situ. Perhimpunan-perhimpunan kesehatan, ya Dinas Kesehatan Kota ya. Sama Dinas Kesehatan Provinsi juga kita gandeng semuanya, sekolah-sekolah kesehatan dan masyarakat di situ jalan santai. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan PTM. PTM itu penyakit tidak menular, ya, screening namanya, mengscreeningkan semua yang memang kalau memang mau datang, karena kita kerjasamanya dengan Rumah Sakit Siloam dan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Di situ pemeriksaan screening PTM langsung diinput sama Dinas Kesehatan Kota Ambon. Setelah itu apalagi ada Zumba mungkin untuk dokter-dokter ya yang selama ini udah penat dengan aktivitas operasi, ngadapin pasiennya. Ibaratnya kemarin itu apa istilahnya menunjukkan kepada masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat, untuk teman-teman dokter juga sejenak lah untuk mari kita merelaksasikan badan kita ya, mengeluarkan keringat sambil olahraga kan juga sehat kan dok ya. Kemudian sama pameran kesehatan. Oh iya, pameran. Nah, di situ kita ada beberapa undang yang memang mau dari rumah sakit, RSKD yang ikut terlibat di situ, kemudian laboratorium Unpati. Kami sendiri dari ID ya, ada juga ya di situ, sama ada beberapa sponsor-sponsor yang memang mendukung pada saat acara kemarin. Jadi seperti itu. Kegiatan menjelang pencanangan ya. Iya, pencanangan menuju hari puncak HUT yang hari ID yang ke 72 tahun. Itu kalau pencanangannya ya dok, ada banyak tadi hitanan massal, workshop, jalan sehat, Zumba dan lain sebagainya. Tadi dokter Screening juga PTM. ya screening. Tadi dokter juga sudah jelaskan, juga sudah kasih tahu untuk sahabat. Tapi kalau untuk nanti di hari puncaknya tanggal 29 Oktober itu ada kegiatan apa saja dok? Oke, di tanggal 29 ya, kegiatannya itu nanti ada salah satu di dalam rangkaian acara itu ada Anjang Sana. Apa itu dok? Saya kepo deh, itu apa ya dok? Anjang Sana itu istilahnya kita memberikan penghargaan kepada dokter-dokter yang sudah sepuh. Ya, kalau memang tidak bisa hadir pada saat di tempat tanggal 29 itu, kita akan memberikan penghargaan kepada mereka itu di
kediaman. Di Kita kediaman. datang. Makanya istilahnya anjang sana. Kita ke orang Jawa bilang apa ya? Apa? Istilahnya Apa ya dok? kalau orang Ambon bilang mangente ya. Iya mangente. Mangente yang sudah sepuh lah Yang sudah istilahnya. sepuh. Memberikan penghargaan kepada mereka. Terima kasih sampai di hari mereka yang sudah sepuh tapi masih tetap aja dengan pengabdian mereka. Terima kasih dokter-dokter. Terima kasih. Oke, dok, di hari ini kan tepatnya tanggal 24 Oktober, sekali lagi saya ingatkan, ini merupakan hari ulang tahun dari Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Ya dok. Tapi namun sebentar lagi, beberapa bulan lagi begitu, nanti kami langsung akan memasuki tahun berikutnya, tahun 2023 ya dok. Kira-kira nanti di 2023 rencana-rencana ataupun rancangan-rancangan apa saja sih yang sudah ada di angan-angan Ikatan Dokter Indonesia yang nanti bakal direalisasikan di tahun 2023 dok? Kalau untuk 2023 ya, pasti kami masih tetap dengan pengabdian. Kami masih tetap dengan pengabdian di masyarakat, yaitu apa ya? Ya tetap seperti biasa, memang itu kodratnya kami ya. Mau nggak mau ya pasti tetap masih ada bakti sosial. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang memang bisa kita jangkau ya. Karena kami patokannya kadang-kadang bukan hanya kota Ambon ya. Kadang pinggiran Ambon juga yang tidak bisa terjangkau. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh daerah kayak Latu Halat mungkin ya, yang atau jauh. daerah yang di Kilang sana Iya. atau daerah yang di ujung Laha sana. Kadang-kadang kan masyarakat tidak pernah bisa menjangkau ya, walaupun memang ada puskesmas di situ. Tapi kan ada juga yang daerah yang perbatasan, ya kan? Yang terbatas juga layanan kesehatan. Betul. Jadi mungkin kita nanti biasanya selalu bersama-sama dengan pemerintah Kota Ambon, pasti selalu beriringan untuk lakukan itu satu yang bakti sosial. Yang kedua mungkin saya sih bercita-cita ya, kalau Bapak Ibu dokter yang semua ada di sini, saya punya cita-cita yang memang saya pengen banget ya, kita punya koperasi untuk dokter-dokter ya. Itu harapan saya sih, semoga bisa di 2023 ini koperasi bisa berdiri. Iya, amin ya. Kita doakan juga semoga di 2023 nanti koperasinya bisa berdiri. Amin. Gitu. Amin. Tadi juga saya sebenarnya mau menanyakan itu loh dok. Apa sih cita-cita dokter sendiri sebagai seorang dokter? Apa keinginan dokter yang mungkin secara pribadi ingin diwujudkan di 2023 namun sudah dijawab juga oleh dokter? Aduh luar biasa. Dokter, pengalaman apa sih dok yang ingin dokter bagi untuk dokter-dokter ataupun calon-calon dokter muda di luar sana yang mungkin juga bisa menjadi satu inspirasi untuk mereka dalam menjalani dan juga menjalani berbagai perjalanan panjang untuk mendapatkan satu gelar sebagai seorang dokter? Oke, untuk adik-adik ya, anak-anak saya, kebetulan memang anak saya juga kuliah di kedokteran. Untuk adik-adik, mungkin untuk yang masih sudah koas ya, cuma saya berpesan satu, ulet ya, rajin. Di sini kita dokter itu nggak butuh orang pintar, rajin, tekun. Yang penting punya keinginan yang keras, insya Allah pasti bisa lah. Kalau saya dulu punya prinsip, tahun ini saya harus ngapain ya, tahun depan saya harus punya apa ya, saya seperti itu. Dan itu harus tercapai. Apapun yang penting bismillah, itu langkahnya memang bukan langkah yang haram ya, kita jalan sesuai dengan koridor yang sudah ada, insya Allah pasti bisa. Oke. Kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras dan kerja cerdas. Aduh luar biasa. Dokter, satu kata dong untuk calon dokter dan dokter yang ada di luar sana yang lagi nonton, untuk sahabat rakyat Maluku juga, mungkin dokter mau memberikan satu kata, dokter itu adalah apa? Dokter itu adalah pengabdian. Luar biasa. Dokter adalah pengabdian. Yang di studio tolong dong tepuk tangannya dulu. Dokter adalah pengabdian. Saya sangat setuju dan saya juga sangat senang hari ini bisa berbincang dengan Dokter Ni. Terima kasih Dokter Ni, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara dokter. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan sahabat rakyat Maluku. Saya yakin dengan kehadiran dokter di sini menjadi satu inspirasi, satu kemasan yang baik untuk calon dokter dan juga dokter-dokter yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih. Iya. Baik sahabat,
Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Tadi merupakan perbincangan kita dengan Ketua Dokter Indonesia Cabang Kota Ambon. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah. Saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Jangan lupa sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di channel YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian boleh komen di situ, kasih rekomendasi ke kita. Kira-kira nanti selanjutnya kalian mau kita undang tokoh siapa lagi nih? Sahabat, baik, saya mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato, Dokter nih, Amato terima kasih. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam.